Selamat jumpa Bapak Ibu sekalian, dengan saya Sutejo dari PKMK UGM. Kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang sesi atau materi tentang pengelolaan pengaduan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana diketahui bahwa pengelolaan pengaduan masyarakat itu pada hakikatnya adalah suatu mekanisme yang perlu dilakukan oleh setiap unit pelayanan publik, di mana di dalam termasuk puskesmas dan dinas kesehatan, guna meningkatkan kepuasan kepada masyarakat sebagai salah satu upaya strategis untuk terwujudnya pelayanan prima. Hal ini dilakukan di dalam menjalankan amanat, yaitu Permenpan nomor 13 tahun 2009 tentang pedoman peningkatan pelayanan publik dengan partisipasi masyarakat. Kemudian yang kedua, yaitu untuk melaksanakan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dan yang ketiga adalah Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara nomor 4 tahun 2009 tentang penanganan pengaduan masyarakat bagi instansi pemerintah. Adapun bentuk-bentuk aduan masyarakat pada umumnya bisa berupa saran, kritik, kemudian keluhan dan masukan dari masyarakat sendiri, di mana semuanya itu bisa dilakukan secara tertulis, lisan, baik langsung maupun tidak langsung. Yang selanjutnya, puskesmas sebagai penyedia layanan berkewajiban untuk mengelola setiap aduan tersebut secara efektif dan efisien. Kami menganggap bahwa topik ini penting untuk kita sampaikan atau kita bahas, karena pada hakikatnya puskesmas sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan adalah ujung tombak pemberi pelayanan kesehatan di suatu wilayah, khususnya satu wilayah kecamatan, yang mempunyai fungsi pertama adalah pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Kemudian yang kedua, puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan strata pertama. Dan yang ketiga adalah puskesmas sebagai pusat pembangunan berwawasan kesehatan. Sedangkan dinas kesehatan sebagai satuan perangkat kerja daerah atau SKPD mempunyai tugas untuk mengatur atau regulasi tentang pelayanan kesehatan di daerah. Sehingga dinas kesehatan dan puskesmas merupakan unit pelayanan publik di suatu wilayah kabupaten kota. Sebagai unit pelayanan publik, maka dinas kesehatan kabupaten kota dan puskesmas dituntut untuk mewujudkan suatu wilayah birokrasi yang bersih dan melayani, di mana salah satu indikator terwujudnya wilayah birokrasi bersih dan melayani adalah adanya mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat secara baik. Sehingga setiap pengaduan masyarakat yang ada atau yang masuk ke unit pelayanan perlu dikelola karena merupakan salah satu bentuk refleksi hasil jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Nah, untuk mengetahui baik tidaknya pelayanan kesehatan, maka pengaduan masyarakat itu perlu dikelola dengan sebaik-baiknya. Dan tujuan akhir dari pengelolaan pengaduan masyarakat adalah adanya tindak lanjut perbaikan layanan sesuai rekomendasi hasil analisa tim pengelola, sehingga kualitas pelayanan akan meningkat dan kepuasan masyarakat akan tercapai. Selanjutnya, pengelolaan aduan masyarakat bisa dilakukan melalui beberapa cara atau diawali dengan beberapa cara, yaitu yang pertama adalah dimulai dengan mensosialisasikan kegiatan-kegiatan layanan apa saja yang dapat diperoleh masyarakat dari puskesmas maupun dinas kesehatan itu sendiri. Misalnya, pelayanan yang diberikan oleh puskesmas adalah pelayanan KB, pelayanan KIA, kesehatan gigi, kemudian poli umum, pelayanan laboratorium, rawat inap, kemudian konseling remaja dan sebagainya. Kemudian setelah
adanya sosialisasi secara masif dan menyeluruh kepada masyarakat, langkah berikutnya adalah Puskesmas atau unit pelayanan itu membuat pedoman pengelolaan pengaduan kepada masyarakat dalam bentuk SOP sebagai upaya strategis untuk terwujudnya pelayanan prima. Dan yang ketiga adalah bagaimana Puskesmas itu mau mendorong partisipasi masyarakat agar mereka itu mau peduli dan berani untuk menyampaikan kritik-kritik, saran, keluhan, dan masukan kepada Puskesmas, baik bersifat positif maupun yang bersifat negatif terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas tersebut. Nah, selanjutnya kira-kira di manakah pedoman aduan masyarakat tersebut disusun? Pada prinsipnya bahwa pedoman pengelolaan pengaduan masyarakat itu disusun di masing-masing unit pemberi pelayanan kesehatan, baik itu di dinas kesehatan maupun di Puskesmas itu sendiri, di mana yang bertanggung jawab untuk tersusunnya pedoman pengelolaan aduan masyarakat adalah masing-masing kepala unit kerja. Dalam hal ini adalah kepala dinas kesehatan dan kepala Puskesmas, di mana untuk selanjutnya masing-masing kepala dinas maupun kepala Puskesmas bisa mendelegasikan tugas tersebut kepada staf di bawahnya yang punya tupoksi yang memiliki tugas untuk penyusunan aduan masyarakat. Dan bagaimana kira-kira pedoman pelaksanaan pengaduan masyarakat tersebut dibuat? Pada prinsipnya, pedoman pengelolaan pengaduan masyarakat dibuat dengan semangat untuk meningkatkan kualitas layanan dengan metode peningkatan kualitas pelayanan dengan partisipasi masyarakat. Sehingga pembuatan pedoman pelaksanaan harus diawali dari semangat instansi itu sendiri untuk mewujudkan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani. Selanjutnya, kira-kira apa saja yang ada di dalam pedoman pelaksanaan pengelolaan aduan masyarakat tersebut? Nah, pada umumnya di dalam pedoman pelaksanaan pengaduan masyarakat itu berisi tentang rangkaian yang sistematis menuju perbaikan layanan. Dimulai dari jenis pelayanan yang ada, kemudian aduan masyarakat bentuknya apa, yang berikutnya adalah pengelolaan aduan masyarakat itu sendiri, kemudian adanya rumusan rencana tindak lanjut hasil pengelolaan aduan, serta monitoring dan feedback kepada masyarakat hasil tindak lanjut dari aduan masyarakat tersebut. Agar pedoman pengelolaan aduan masyarakat berjalan efektif dan efisien, harus disosialisasikan terlebih dahulu. Dengan target sasaran adalah, pertama adalah pengelola aduan masyarakat itu sendiri. Yang kedua adalah petugas pemberi layanan yang ada, dan yang ketiga adalah masyarakat penerima jasa pelayanan. Adapun tolok ukur di dalam mensosialisasikan dan pengelolaan aduan masyarakat antara lain: 1. Terbentuknya tim pengelola. Yang kedua, adanya alur tata cara aduan dari masyarakat itu sendiri. Ketiga, adanya partisipasi dari masyarakat. Dan yang keempat, adanya proses analisa aduan yang ada. Yang kelima, adanya tindak lanjut aduan masyarakat. Dan yang keenam adalah umpan balik tindak lanjut aduan kepada masyarakat dari yang sudah dilaksanakan. Bapak dan Ibu sekalian, sebagai kesimpulan dalam proses pengaduan atau pengelolaan pengaduan masyarakat ini, maka elemen-elemen yang perlu diperhatikan di dalam pengelolaan pengaduan adalah: 1. Adanya sumber atau asal pengaduan. Yang kedua, isi dari pengaduan itu sendiri. 3. Unit penanganan pengaduan yang berwenang mengelola. Yang keempat adalah respon pengaduan dari masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir adalah umpan balik serta laporan penanganan kepada masyarakat yang diberikan oleh Puskesmas. Bapak Ibu sekalian, akhirnya demikianlah yang bisa saya sampaikan sedikit tentang cara-cara pengelolaan pengaduan masyarakat di dalam memberikan pelayanan baik di dinas kesehatan maupun di Puskesmas. Mudah-mudahan apa yang bisa kita lakukan tersebut
bisa memberikan perbaikan layanan kita kepada masyarakat, sehingga pada akhirnya bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat selaku pengguna layanan puskesmas dan dinas kesehatan, sekaligus bisa memberikan kepuasan juga kepada karyawan yang ada di dinas kesehatan dan puskesmas, sehingga betul-betul akan terwujud keseimbangan baik pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan kepada diri sendiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tersebut bisa bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Akhirnya selamat bertugas dan sukses.